Mekah nih Madinah, itu kita punya nilai jual kalau untuk leader-leader, karena leader-leader sudah bisa berangkat. Ini yang memang dia seumur hidup sekali. Kalau dia diberangkatkan di musim pandemi ini, harganya sudah mahal, kemudian dia nggak puas. Nah, tetapi kalau leader kacap, saya tekankan, ayo kita berangkat. Minimal kita berdoa sama Allah, pemimpin-pemimpin gerbong-gerbong yang membawa travel itu, semoga Allah angkat ini antivirus, angkat ini virus ini. Allah mudahkan jalan-jalan untuk menuju Baitullah. Kita sudah rindu sama Rasulullah. Ayo sama-sama kita kunjungi Rasulullah. Itu saya tekankan. Jadi saya punya program 16 Januari minimal Amir Mekah harus berangkat satu pesawat. Dengan menekankan seluruh leader, seluruh korwi dan kacap itu ikut untuk bareng saya berangkat di 16 Januari. Kita adakan meeting akbar di Mekah atau Madinah. Itu keren nilai jualnya. Kalau jemaah yang ada mau silahkan, tapi harus dikasih edukasinya. Beginilah kondisi kalau berangkat di pandemi. Nah, saran saya mending tunggu ketika normal, khusus jemaah. Tapi kalau leader-leader, ayo berangkat, nggak normal nggak apa-apa, karena kita udah sering umroh. Kita cuma mau melihat kondisi dan kita mau ada nilai jual kita ketika masa pandemi ini. Dengan siar-siar kita ketika kita ada live di Makkah dan di Madinah. Betul. Itu saja. Ya. Kalau untuk umroh saat ini. Kemudian ini saya mau membahas haji. Karena Amir Mekah baru tahun ini benar-benar fokus untuk haji, karena alhamdulillah izin kita sudah naik ke Jakarta, tinggal menunggu keluar Bapak Ibu. Berbicara masalah haji, nah Bapak Ibu, kalau saran saya mending rekam, saya mau ngasih ilmu. Karena nanti kalau Bapak Ibu nggak rekam, Ibu lupa. Ini modal Bapak Ibu untuk syiar di masyarakat, untuk syiar mencari jemaah-jemaah untuk haji. Saya mulai ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang nggak ngerekam di share ke grup. Jadi kita berbicara tentang haji. Haji itu ada 5 kriteria, 5 karakter, dan 5 cara dan sistem dan visa untuk mendapatkannya. Yang pertama ini sering kita dengar, itu adalah haji ziarah, haji dengan visa ziarah. Sering kita dengar haji dengan visa ziarah. Artinya begini Bapak Ibu. Saya tidak mau ada berpikiran travel lain nanti menganggap Amir Mekah ini kok anti sekali sih, sensitif sekali sih dengan beberapa kriteria haji. Tidak, kita bebas, kita punya pemikiran masing-masing, kita punya strategi masing-masing, kita punya keputusan masing-masing. Yang mana saya memutuskan Amir Mekah ini ambil sistem, ambil cara, ambil keputusan yang memang itu sehat dan tidak membahayakan travel. Jadi ada beberapa kriteria visa ini yang saya anggap itu saya tidak berani melakukannya. Silakan travel lain yang melakukannya. Jadi yang pertama itu ada namanya visa ziarah. Bapak Ibu, namanya ziarah. Ziarah itu bahasa Indonesia definisinya adalah kunjungan. Saya contohkan ini Bapak Ibu. Ustadz Sarif ini adalah warga negara Arab Saudi, tinggal di Rantau Perapat. Saya anggap Rantau Perapat ini adalah Arab Saudi. Nah, saya warga negara Indonesia yang tinggal di Medan. Ustadz Sarif, saudara saya, dia kangen sama saya, dia panggil saya, Salman, kamu datang ke Mekah sini. Saya panggil dengan visa ziarah untuk kunjungan keluarga. Nah, namanya kalau visa keluarga, ya bebasnya cuma di daerah di mana tinggalnya Ustadz Sarif. Misalnya Ustadz Sarif tinggal di Riyadh, ya di Riyadh saya bebas. Misalnya tinggalnya di Jeddah, ya di Jeddah saya bebas. Itu visa ziarah. Artinya kunjungan, panggilan dari saudara yang ada di Arab Saudi untuk kita datang mengunjunginya. Itu bisa. Ustadz Sarif minta ke kerajaan Arab, saya memanggil deh saudara saya di Medan itu Salman untuk datang kemari. Itu namanya ziarah. Murah, sangat murah. Nah, ingat ya, murahnya sangat murah. Tetapi kendalanya apa Bapak Ibu? Namanya visa ziarah itu hanya dipakai untuk ziarah pada umumnya. Tetapi ada yang memakai visa ziarah itu untuk haji. Inilah sering terjadi, namanya haji Riyadh. Kenapa hajinya sampai Riyadh? Paham Bapak Ibu? Visa ziarah itu jarang bisa mendarat pesawatnya di Jeddah atau di Madinah. Kebanyakan pesawatnya mendaratnya di Riyadh. Dari Riyadh Bapak Ibu naik bus menuju Mekah atau Madinah atau Jeddah.
Sepanjang jalan itu Bapak Ibu enggak mulus. Banyak, kita dari Madinah ke Mekah berapa kali jumpa polisi? 3 paling sedikit. Itu dari Madinah ke Mekah, perjalanan berapa jam? 4 sampai 5 jam. Dari Riyadh ke Mekah itu sampai 8 jam. Itu portal polisi itu berapa banyak. Nah, sering terjadi sudah menuju Mekah atau Jeddah atau Madinah, balik lagi ke Riyadh, tidak dikasih polisi. Kenapa? Kan visa kamu visa ziarah, kan mau mengunjungi saudara, walaupun tipu-tipu kan saudaranya nggak ada, mau mengunjungi saudara di Riyadh, silakan aja ke Riyadh, nggak usah masuk Mekah Madinah. Yang masuk Mekah Madinah ini yang mau haji. Nah, kadang-kadang kenapa bisa masuk, kenapa berhasil? Itu namanya rezeki. Kita tidak boleh bermain-main dengan jemaah. Jemaah nggak tahu itu kalau bisa ziarah, nggak tahu itu jemaah haji itu kalau itu mendaratnya dari karena bisa ziarah. Tetapi ada yang berani membuat paket demikian. Saya memutuskan agar mereka tidak berani membuat paketnya demikian. Karena resikonya adalah Bapak Ibu pulang mendapatkan titel haji Riyadh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika syiar menjual harga Amira Mekah, kok mahal kali, kok tinggi kali, di kami aja berapa? 100 juta. Bisanya apa Pak? Bisa ziarah. Udah Bapak hajinya haji Riyadh, kami nggak mau. Nah, risiko lebih banyak daripada keberhasilan. Jual jasa pelayanan tidak boleh seperti itu. Risiko harus tingkatnya 0,0%. Nah, kalau sudah risikonya lebih banyak daripada keberhasilan, itu jangan dikerjakan. Itu yang sering terjadi, travel tiba-tiba habis haji bangkrut. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Jemaah nuntut udah bayar kok, visanya minta visa yang mahal, tapi dibeli dengan visa yang murah, visa ziarah, sampai Riyadh nggak bisa haji, balik lagi ke Jakarta nuntut. Sementara travel udah bayar semua, satu orang misalnya 150 juta aja, kalau satu pesawat udah berapa? Habis itu dia travel. Paham ya? Yang pertama ya, namanya jenisnya visa ziarah. Bagi travel yang menjalankan silakan membuat agreement dengan jemaah dengan kesepakatan, kalau terjadi kami tidak bertanggung jawab karena harganya murah, jemaah pun oke, ya silakan, sudah punya agreement masing-masing. Kalau leader Amirah mau yang kayak gitu, kita Boleh kerjakan. kita buat. Kalau berhasil alhamdulillah masuk, kalau nggak berhasil tidak ada tuntutan. Itu yang pertama, haji dengan visa ziarah. Yang kedua Bapak Ibu mungkin pernah dengar dan pernah lihat TV di tahun 2017, jemaah haji namanya Haji Filipin. Hajinya sampai Filipin. Pernah ya Bu ya? TV One itu selama musim haji itu aja diputar-putar. Ingat ya? Nah itu gimana Ustaz? Nah, itu lebih murah lagi. Itu bisa di bawah 100 juta harganya. Jadi saya kembali lagi, Ustaz Sarif ini adalah warga negara Indonesia, saya anggap yang ingin berangkat haji dengan visa negara lain. Jadi misalnya negara-negara yang Islamnya sedikit minoritas, tetapi Saudi ngasih kuota tetap jatah. Nah, ketika warga negara Filipina tadi nggak memakai kuota yang dikasih Saudi, itu dilirik oleh travel-travel. Itu visanya sah, resmi. Cuman caranya berbahaya. Dari Jakarta dia ke Filipina, buat resident permit, izin tinggal di Filipina ekspres secepat-cepatnya. Karena izin tinggal itu biasa prosesnya 3 sampai 1 minggu. Tapi dia kerjasama dengan imigrasi, dengan orang dalam, gimana caranya nggak tahu lah. Dia buat izin tinggal ekspres. Jadi dia warga negara Indonesia yang memiliki izin tinggal di Filipina sebagai mau kerja kayak mau supir apalah, itu hanya kamuflase aja untuk data sementara. Ketika dia sudah punya izin tinggal warga negara di Filipina sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Filipina, baru dia boleh mengambil visa tersebut. Visa yang tidak dipakai orang Filipina tersebut tadi Bapak Ibu, itu boleh diambil. Nah kalau dia nggak punya izin tinggal, dia nggak bisa ambil. Yang terjadi masalah kemarin adalah ketika dia sampai Filipina, dia negosiasi dengan pihak imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal Filipina. Rupanya ketahuan izin tinggal itu hanya kamuflase saja, hanya untuk mendapatkan visa haji. Akhirnya visa izin tinggal di Filipina nggak keluar, visa hajinya boro-boro keluar. Akhirnya hajinya haji Filipina, Bapak Ibu.
Murah. Kalau berani kontrak dengan saya di bawah 100 juta. Tapi kita buat agreement, kalau terjadi cuma sampai haji Filipina, ya sudah, tawaf sa'i lah di sana. Nah, kemudian pulang sendiri, wukufnya nanti di tanah lapang kita cari di sana. Jadi kalau berbicara murah, berbicara sistem dan berbicara visa, boleh dengan saya. Ibaratnya saya dulu di Mekah itu apa yang nggak saya kerjakan tentang haji dan umroh ini. Jadi seluk-beluknya kita udah jalanin semua. Bahkan saya lebih hafal lagi ganggang di Mekah ibu daripada ganggang di Medan. Sampai sebegitunya karena memang apa yang terjadi itu kita semua pernah alami dan kita pernah jalankan. Nah, makanya kita mengambil mana tingkat resikonya yang 0%, itulah yang kita jual. Nah, kita tidak berani berspekulasi dengan jemaah. Yang kedua jelas, tadi pertama haji apa Bapak Ibu? Yang kedua haji Filipina. Yang ketiga lebih cakep namanya, haji catering. Saya misalkan lagi Ustadz Sarip. Jadi biar terkenal Ustadz Sarip ini, biar nggak payah. Ustadz Sarip ini adalah perusahaan catering terbesar di Mekah yang dapat kontrak dengan negara Indonesia. Contoh, amin karena Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika musim haji, Ustadz Sarip ini dapat tender dari Menteri Agama bahwasanya untuk Arafah, Muzdalifah, Mina selama 3 hari nafarsani makannya dari catering Ustadz Sarip yang menyiapkannya. Oke, disetujui agreementnya, diterima, kontrak berjalan. Ustadz Sarip di tengah jalan bingung, karyawannya yang ada di Mekah cuma 500 orang, mau melayani 200.000 orang jemaah Indonesia. Akhirnya dia buat permohonan kepada Menteri Haji. Menteri Haji, saya dapat kontrak dari Indonesia sebanyak 200.000 orang. Saya butuh lebih kurang 5.000 karyawan catering selama musim haji. Paham ya? Ustaz Sarip dapat misalnya, oke, di ACC sama Menteri Haji, ini silahkan panggil dari seluruh dunia, dari mana aja yang mau untuk menjadi pegawai catering, kokikah dan segala macamnya sebanyak 5.000 orang. Ada perusahaan catering yang nakal. 5.000 itu, yang 3.000 itu memang resmi dipanggil untuk pekerja catering, koki dan segala macamnya. Yang 2.000 dijual dengan travel. Jadi dia berangkat seakan-akan mau menjadi petugas catering sampai di Arab, dia tinggal beli gelang haji di sana, dia tunaikan ibadah haji, makanya namanya haji catering. Berapa Ustaz? Sini 50 juta. Gak mahal. Kalau mau murah, ayo murahan. Orang itu kerjaan kita dulu. Sini 50 juta saya urusin. Nah cuman kalau ketahuan di Jakarta atau di tempat imigrasi di Arab Saudi bahwasanya Bapak Ibu tidak mempunyai skill, kompetensi dalam bidang koki dan sebagainya, maka ya Ibu mungkin balik lagi ke Jakarta, tidak diberangkatkan dan tingkat resikonya tinggi. Banyak ilmunya kan? Yang pertama tadi haji apa? Iya. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, baru tahu kan ilmunya. Rugi kan kalau nggak ngerekam? Rugi. Dari harga 50 juta sampai harga 120 juta. Kalau berani ayo. Iya, kita ditantang. Cuma resikonya tanggung sendiri. Jadi ketiga ini adalah yang Bapak Ibu akan jumpai di lapangan. Pasti. Karena kita menjual paket memang yang resmi, paket punya pemerintah. Nanti ada, oh mahal kali di Amir Mekah, banyak kali ngambil untung leadernya. Di Bapak berapa? Sama saya aja Bu, berapa? 120. Kisahnya apa Pak? Oh kita pakai visa ziarah Bu. Oh nanti Bapak hajinya haji Riyadh bilang. Nah, kalau Ibu tahu, udah belajar sama Ustaz Salman, saya rekam lagi nih. Bukan kaleng-kaleng nih leader Amir Mekah kan begitu. Paham ya? Yang keempat, ini paling ekstrim. Harganya berapa Ustaz? 20 juta aja. Haji apa namanya? Haji sandal jepit. Ini luar biasa. Ini jangan dicontoh Bapak Ibu. Ini kriminal. Dia berangkat paket Ramadan. Udah Ramadan kabur. Nggak pulang. Hilang di Arab kemana nggak tahu lah. Sampai masuk musim haji. Musim haji dia keluar nongol. Langsung pergi ke Arafah, Mina, Muzdalifah. Udah
Selesai musim haji, dia datangi polisi, Pak saya pengen pulang. Paham maksudnya kan? Dia sudah melakukan kriminal. Visa itu hanya batas waktunya maksimal 1 bulan. Visa umroh itu 1 bulan. Bulan penuh Ramadan itu 1 bulan. Nah begitu jadwalnya pulang, dia nggak mau pulang, kabur. Entah kemana kabur, nggak tahu lah. Ini banyak di sana terjadi. Kabur, masuk nanti musim haji sekitar 1,5 bulan kemudian, masuk puncaknya Arafah, dia keluar khusus melakukan haji. Selesai hajinya, dia kan mau pulang nih. Sementara kan udah kriminal, dia menyerahkan diri sama polisi. Banyak itu, menyerahkan diri tahu gimana? Di bawah jembatan-jembatan buat kemah-kemah. Kami minta dipulangkan, kami minta dipulangkan. Kan menyerahkan diri kan? Tinggal polisi datang. Ah, nanti pas ada pesawat kosong, dibawa sama polisi, masuk apalah besi-besi lah sedikit. Sekitar 3 hari apa seminggu lah. Masuk sedikit 3 seminggu, udah dipulangkan dengan pesawat yang mau ke Indonesia. Tetapi selama 5 tahun dia kena blacklist, tidak boleh masuk Saudi. Dan hajinya mendapat titel haji sandal jepit 4. Kan nama-namanya kan lu? Iya. Berapa? 20 juta aja sih. Cuman itu adalah kriminal dan tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Karena itu berbahaya dan itu melanggar hukum negara yang ada di Saudi Arabia. Jadi visa Amirah Mekah ini apa sih Ustaz gitu? Kok 4 ini semua nggak laku gitu. Kita mengambil hanya 2. Yang pertama adalah visa kuota antrian Kemenak RI 5 sampai 7 tahun. Sebenarnya bisa 3, itu rezeki Bu. Tapi kita ambil dulu pahitnya, itu adalah antrian 5 sampai 7 tahun. Itu resmi kuota dari Kemenak RI. Harganya 185 juta dengan fasilitas bintang 5, paketnya 24 sampai 27 hari. Kalau ini saya nggak perlu was-was. Ibu daftar, uangnya nggak saya pegang, saya kasih Kemenak. Habis dari Kemenak mereka keluarkan nomor porsi, selesai. Tunggu ibu berangkat, lunasin, tinggal saya nikmatin hasilnya. Enak kerja kayak gitu Bu. Nggak berspekulasi dengan jemaah, tidur pun nyenyak. Coba saya ngurus ibu 1 bus pakai visa ziarah, nggak tidur saya Bu. Nengok istri pun nggak selera Bu. Iya, itu kepala nyut, udah berangkat nyut, sampai Riyadh nyut, sampai nanti Mekah. Iya, pokoknya itu selama ibu di Arab Saudi itu saya nggak akan tenang, karena visa ibu bukan visa resmi untuk orang haji. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah visa furoda percepatan, namanya IHAJ, Express Haji. Jadi beradaptar tahun ini, lunas tahun ini, dia berangkat tahun ini. Harganya berapa Ustaz? 225 juta. Mahal kali Ustaz, bisa 25 juta. Haji sandal jepit. Jadi ini memang resmi kuota dari Kemenak RI, namanya program Express Haji. Kalau ini Bapak Ibu bilang itu tergolong mahal, coba buat perbandingan dulu dengan travel lain yang visa jenisnya sama. Ingat ya, yang visa jenisnya sama. Jangan ini dibandingkan dengan visa sandal jepit, visa haji Filipina, haji Riyadh. Jangan dibandingkan dengan haji Geting, tapi bandingkan dengan visa yang jenisnya sama. Kemudian Bapak Ibu, program ini saya launchingkan untuk program mengambil keberkahan, karena ini program perdana untuk Haji Plus Amirah. Artinya saya mau bukan hanya saya pribadi yang sudah bolak-balik haji, tapi saya mau seluruh yang ada di ruangan ini bisa haji. Bapak Ibu saya tanya, udah keliling travel kan? Ada XXX banyak kan? Pernah nggak dengar ada haji itu pakai free? Pernah nggak dengar ada haji pakai free? Yang ada umroh 15 beri 1, 10 beri 1, 7 beri 1, 5 beri 1. Benar nggak? Haji belum pernah terdengar. Launching program haji Amirah Mekah saya berikan kepada seluruh jajaran yang ada di Indonesia. Keuntungannya saya kembalikan kepada leadernya agar leadernya bisa untuk berhaji.
Setiap 15 orang Bapak Ibu silahkan berangkat haji plus tanpa antrian. Bu, berapa tahun daftar haji reguler di Rantoni? 18. 18 tahun. Ibu kerja tiap bulan cari satu. Tiap bulan cari satu aja. Tahun 2022 kita bisa haji bareng. Kalau tiap bulan satu, kalau tiap bulan 10, ibu bisa ajak suami istri berangkat haji 2021 ini. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin. Kalau memang kita yakin gak perlu ngantri sampai 18 tahun, gak perlu buang biaya besar, tapi hakul yakin setiap hari ketika keluar dari rumah, ya Allah mudahkan langkahku untuk mendapatkan jemaah yang mau haji supaya aku bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, jadi yang saya berikan ini, program unggulan utama ini memang murni mutlak untuk cita-cita saya, seluruh jajaran yang ada di Amir Makkah, titelnya di depannya haji atau ajab. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah, artinya kita menolong agama Allah untuk umatnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, intan surullah yang surkum, maka Allah akan tolong Amir Makkah. Itu saja. Kalau rezeki Allah mau itu buat gampang kita jadi milioner dan kita jadi orang yang bangkrut dan susah. Jadi program ini adalah saya bercita-cita dan berangan-angan dan berusaha penuh. 2022 saya berangkat insya Allah bersama 1000 kacap dan leader Amira Makkah. Amin. Takbir. Itu cita-cita saya untuk haji ya Pak Ibu. Makanya saya keliling ini adalah sebenarnya untuk jualan haji. Dan bagi yang betul-betul berniat sungguh-sungguh, ayo bismillah. Hanya 1 bulan 1 untuk kita yang memang masih malas-malasan untuk prospek. Mungkin nanti Pak Budi akan memberikan caranya bagaimana untuk pencapaian target jemaah haji plus. Itu untuk 15. Nah, kalau dia cuma mau minta fee perorangan, saya kasih kecil memang. Karena kalau saya kasih besar, Bapak Ibu, leader semuanya ya, bukan yang di sini, dikasih gunung emas 1 minta 2, artinya nggak akan ada cukupnya. Saya kasih kecil supaya dia ambil program yang besar. Kalau saya kasih besar ujrohnya per orang, maka dia nggak akan pengen untuk berangkat haji. Jadi kalau Bapak Ibu mau diuangkan, 1 orang cuma 7.500.000, nggak sebanding. 15 orang baru sekitar 100 juta sekian. Tapi kalau Bapak Ibu ambil program hajinya, itu lebih kurang nominalnya 225 juta. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau ditanya ujrohnya kecil, kalau ujroh di travel lain memang 10 juta atau 10 juta ke atas. Tetapi mereka tidak utamakan untuk memang Bapak Ibu untuk bisa haji. Nggak penting bagi mereka, yang penting bisnis adalah bisnis. Tapi di Amir Makkah tidak diutamakan bisnis, tapi adalah dakwah. Walaupun bisnisnya itu akan berjalan bagaimana rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kalau pencapaian 15. Misalnya Ustaz, kami sudah haji nih. 15 terlalu banyak. Coba dikecilkan sedikit boleh. Jadi saya kecilkan sedikit, saya kasih challenge untuk 5 jemaah dan 10 jemaah. Jadi kalau 5 jemaah itu saya kasih bonusnya adalah keliling Asia. Kalau 10 jemaah saya kasih keliling Eropa. Kalau 15 ya haji. Jadi pencapaian kecil ada, tengah ada, pencapaian besar ada. Komisi ada apa lagi? Jadi harus memilih. Bismillah ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih memarakkan suasana dan lebih mengetahui target-target bagaimana cara untuk pencapaiannya, saya serahkan kepada Bapak Budi. Bapak Budi silakan. Atau tanya jawab dulu ya.
Sambil tanya jawab, di sana sudah tersedia kopi atau teh, tapi seduh sendiri supaya sesuai selera, gulanya sesuai takaran yang biasa. Sambil santai tapi jangan satu barisan. Satu meja dulu gerak, udah balik duduk, satu meja lagi biar agak tenang ya. Nah, sebelum sambil menunggu Pak Budi siap-siap, kami beri kesempatan untuk bertanya perihal haji. Nah, Bapak Ibu kan sudah dapat ilmunya kan. Jadi kalau mahal kali tuh harga kalian, visa haji di travel Bapak itu apa? Nah, kami visa ziarah berapa harganya? Saya kasih tahu Bapak Ibu, visa ziarah itu dijual di luar rata-rata 175 juta. Kita berapa sih? Kalau ziarah? Visa ziarah di luar dijual 175. Catat Bapak Ibu, nggak percaya silakan cek. Di Amirah Mekah visa ziarah 120 juta. Berapa untung Ibu? 55 juta. Tapi siap-siap di penjara. Kalau berani kita siap, tapi kita tanda tangan ya. Tanda tangan di notaris. Kalau ada apa-apa jangan salahkan Amirah Mekah. Nah, makanya kalau saya ditanya gimana cara mengelola visa ziarah, siapkan uang untuk mengganti. Saya pernah ditanya oleh leader top di Amirah Mekah, bagus kita mainkan visa ziarah, oke memang untungnya 50 juta, tapi kalau ente mau main visa ziarah, siapkan uang gantinya. Berapa berangkat jemaah? 10 orang, dia bayar berapa? 175 juta. Berarti siapkan 1,75 M di rekening Bapak Ibu. Ketika jemaahnya ada masalah, tidak berangkat, ditangkap, balikkan uangnya. Kan? Aman. Saya siapkan uang hangus. Tapi ketika mereka lancar, pulang, aman, selesai hajinya, Ibu dapat berapa? Coba hitung. Itu Bu, 55 juta kali 10 berapa? 500 juta. Wajar nggak Ibu hilang 1,75 miliar, untungnya 500 juta? Wajar nggak? Wajar. Nah, kalau Bu Salmah berani nih main ini. Nggak apa-apa. Yang punya aset silahkan. Mungkin ada rukonya 2 kan, berarti kalau dijual dapat 4 miliar. Aku main visa ziarah aja. Oke, Amirah Mekah siap mengelolanya. Itu urusan belakang betul. Oke Bapak Ibu ya. Dan satu lagi saya sampaikan, kalau dia visanya itu visa puroda seperti kita kan, tadi kan harga kita berapa tadi? 225. Di luaran ada jual visa puroda 220 juta. Saya tidak menyebut nama travelnya, Travel X. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat di Facebook. Coba cermati hotelnya. Hotel yang diberikannya dengan harga 220 juta itu hotel bintang 5 dan bintang 3. Coba perhatikan brosurnya. Harganya berapa? 220. Amirah Mekah 225 juta. Mekah, Madinah dan hotel transit nanti selama Ar-Musnah, Arafah, Musdalifah dan Mina, semuanya bintang 5. Mana lebih murah? Amirah Mekah. Tepuk tangan untuk Amirah Mekah. Makanya jangan takut lah. Ini sudah berapa hari Ustaz ngitung kemarin Bu? Menghitung-hitung haji. Ada. Jadi saya bocorkan Bapak Ibu ya. Sampai keluarnya harga itu, Ustadz Salman itu menghitungnya selama 1 minggu Bapak Ibu. Dari pagi, siang, sore, malam. Kenapa saya tahu? Saya pernah telepon Ustadz Salman. Sampai 24 kali nggak diangkatnya. Jadi penasaran saya, ada apa kan? Saya telepon orang staf kantor, mana Ustaz Salman lagi suluk katanya. Berkurung. Gimana nih? Terakhir saya telepon istri beliau, mana Ustaz Salman? Lagi ngitung-ngitung Ustaz, jangan diganggu katanya. Oh, berarti saya tahu kali itu, karena istri Ustaz Salman ini sering curhat sama saya mengenai Ustaz Salman ini kalau udah kerja. Beliau kalau udah kerja itu di dalam kamar dikunci, anak nggak boleh masuk, istri nggak boleh ngajak. Tahu kan Bu, ngajak kan? Nah,
Kalau ngajak pun nggak diladeni. Nah itulah ya. Makanya luar biasa. Amin Mekah. Iya, nggak semangat. Gara-gara nengok salah nggak kebagian jadi. Ulangi lagi. Amin Mekah. Berkah. Amin Mekah. Jaya. Takbir. Sallu ala Nabi. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu mengenai haji? Kalau tidak ada nanti, iya kalau tidak ada nanti itu tuh Bu ya, mic-nya. Kalau selesai nanti biar kita belajar bagaimana beliau bisa memberangkatkan leader-leadernya di Haji Plus satu pesawat. Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Ustadz Salman, yang kami pertanyakan cara pembayaran kalau Haji Plus, kemudian jumlah DP, kemudian Haji Proda ini 1 tahun bisa berangkat, artinya bayar hari ini itu langsung DP atau kontan. Kemudian alhamdulillah tadi kalau tak salah Proda itu 225 ya Ustaz, itu saya pikir cukup murah karena tahun semalam kita tahu dari travel teman mereka ambil 280 juta untuk Proda. Jadi saya pikir tadi cukup murah 225 dan kita dapat komisi lagi kan, dapat untung lagi. Sedangkan 280 semalam orang masih mikir-mikir kasih komisinya. Jadi ini alhamdulillah Pak Budi cukup murah ini Proda ini. Saya pikir sangat spektakuler, produk menu terbaru dari Amirah Mekah tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Tadi memang sengaja nggak saya jelaskan semua Bu ya, biar ada yang bertanya. Ternyata betul pertanyaan Bu ya pas kali ini. Jadi memang kalau Haji Plus tadi semua DP-nya baik yang antrian 5-7 tahun dan yang langsung berangkat DP-nya 50% dari total harga. Ustadz kok mahal kali 50%. Pertama setelah Kemenaknya ambil porsinya memang mahal, boleh cek langsung ke Kemenak. Yang kedua pernah terjadi dan setiap jemaah yang berangkat saya tidak mau pakai kwitansi, harus pakai akte notaris. Saya mau tenang dan jemaahnya juga tenang. Kenapa? Pernah terjadi Bapak Ibu, kita percaya kasih DP cuma $1.000, cuma sekitar 14 juta. Visanya keluar, dia bilang nggak ada uang. Mumet nggak kepala kita? Visanya sudah keluar, dia bilang dia nggak ada uang untuk melunasinya, jadi nggak bisa berangkat tahun ini. Waduh, itu harga visanya nggak murah Ibu, puluhan juta harganya. Pihak provider visa nggak mau tahu, deposit kita ada di situ, mereka tinggal potongkan. Kamu kan udah minta, ini udah keluar, bayar dong. Nah jemaah bilang, Ustaz, uang kami belum ada untuk melunasinya. Padahal dia ambil program yang ekspres haji. Makanya saya mau pakai akta notaris. Di akta notaris itu kita akan tuangkan apa hak kewajiban kita, apa hak kewajiban jemaah. Jadi kita kerja pun tenang. Jadi ketika memang visa sudah keluar, jemaah tidak mau lunasin, ya nggak apa-apa, DP-nya kita bayarkan, habis DP-nya untuk bayarkan visa tadi. Nah itu ya, itu Bu ya, yang pertama DP-nya 50%. Dan kapan pelunasannya? Pelunasannya adalah saat visa itu di step. Ketika visa itu sudah step, silahkan lunasi. Nah, artinya kalau melunas lebih awal lebih bagus. Meringankan beban travel, nggak pakai duit kami dulu. Karena apapun ceritanya, hotel, pesawat itu kami harus bayar duluan. Kalau Bapak Ibu cuma DP 50%, nggak apa-apa, kita siap. Yang penting kita ada agreement di notaris tadi. Nah, itu untuk pelunasannya. Dua aja itu ya. DP Proda. Iya sama, jadi DP sama yang Proda sama yang antrian itu dua-duanya sama. DP-nya 50%, pelunasannya ketika visa itu sudah step. Dan setiap satu orang pendaftar kita selalu pakai akte notaris.
agar Bapak Ibu juga sebagai leader tidak was-was terhadap uang jemaah haji. Kami pun nggak was-was kalau visa sudah stand. Nah, ada pertanyaan lagi? Kemudian kan ada ujroh kita setengah kalau sudah haji mungkin mau diambilnya kapan boleh diambil? Setelah pelunasan Program juga. Nanti ke Bang Budiaya jelaskan. Oh, langsung. Nah, kalau memang ujroh tadi, kalau memang dia mau target untuk dapat 15 free 1, ya ujrohnya jangan ditarik. Kalau dia sudah tarik, dia berarti sudah keluar dari program 15 free 1. Jadi setiap dia dapat jemaah kita kasih 7,5 juta, setiap dia berangkat kita 7,5 juta. Ustadz, saya sudah haji, bonusnya itu saya mau kasih bapak ibu saya, boleh. Silakan, nggak ada masalah. Atau saya udah haji, ingin saya kasih suami, boleh. Saat ini sampai kapan ini programnya ini? Nanti jangan-jangan setahun udah dapat 13, 2 lagi nggak dapat, habis itu hilang programnya. Ini programnya selama Amirah Makkah berdiri dan selama Bapak Ibu bergabung dengan Amirah Makkah. Jadi Bapak Ibu dapat 13 tahun lagi baru dapat 15, dan 13 tahun lagi nanti berangkat. Dapat 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dapat tahun ini ya, tahun ini insya Allah saya berharap semua itu paling lama itu adalah 2022, tercepat kita harus berangkat tahun ini. Kita nggak tahu Bu, sekarang virus sudah mutasi loh. Sudah mutasi jadi COVID-20. Bapak Ibu belum haji, apalagi yang belum umroh, sempat virus sudah menjadi COVID 2021, milenial dia. Kita kemana-mana nggak bisa. Jadi semangat, insya Allah nanti Pak Budi akan buat bagaimana pencapaian target kita untuk 2021 ini haji. Siap semuanya Bapak Ibu kan? Ini benar-benar niat atau niat cuma angan-angan aja? Benar-benar pengen haji plus kan? Bu percaya nggak dengan sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin? Apa ayatnya Bu? Ayat 1000 dinar. Mama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu qadra. Iya. Itu amalan yang dikasih ibu saya kepada saya setiap sholat baca 7. Makanya bisa kayak mendadak Bu, masih muda lagi kan. Dan ibu harus yakin, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bu, kalau mau gini-gini aja sampai mati gini-gini aja Bu. Jangan berharap Allah tuh datangkan satu koper uang dari langit, nggak mungkin. Jangan pernah bermimpi di atas rumah kita jatuh dari pesawat koper orang bule isinya emas, nggak mungkin. Jadi itu adalah usaha, semangat, doa. Itu akan merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih makmur lagi. Insya Allah bersama grup G Hari Hebat ya. Insya Allah. Ada yang bertanya lagi? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih kesempatan ini Ustaz. Jadi gini Ustaz, itu kan ada jamaah saya yang mau berangkat cepat untuk Haji Plus. Insya Allah masih 2 orang kan gitu Ustaz. Nah, 2. Jadi maksud saya Ustaz kan usianya yang ibu ini mau berangkat udah sekitar 60 Ustaz. Bisa nggak dia berangkat di tahun 2021 ini? Usianya 60? Ya, tapi yang satu yang anaknya 38 baru usianya Ustaz. Satu aja Bu pertanyaannya. Dan satu lagi, kan ini Ustaz bilang 15 untuk kita bisa berangkat Haji Plus. Apakah ini bisa akumulasi untuk 2022? Ya kan, maksudnya gini kan Ustaz, 2021 saya berangkatkan 2. Mungkin di awalnya lagi saya berangkat lagi, gitu Ustaz. Ibu ini dari tadi memandangi saya, ini nggak fokus. Bisa jelasin. Ini kan Dua aja Bu. Bukan, karena saya waktu ketemu di Amera saya nggak tahu kalau bapak ownernya kan. Iya. Lo profil ya Bu. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah umur, seperti yang saya jelaskan ke Bunda tadi. Kita berharap Januari ini sudah normal. Artinya umur itu tidak lagi menjadi patokan. Karena kalau umur itu jadi patokan Bun, seluruh dunia akan mengecam Saudi.
karena 99% jemaah haji seluruh dunia umurnya di atas 50 tahun. Jadi kalau udah ada antivirus, udah suntik, semua kembali normal, nggak ada lagi masalah umur. Yang kemudian Ustadz itu kalau tahun ini dapat 2, tahun depan 2, tahun depan 2, insya Allah selama Amirah Makkah masih berdiri, selama kita masih bergandengan tangan, 15 tahun baru Bunda dapat tercapai 15 jemaah, ya di situ berangkat. Jadi insya Allah nggak ada target yang membuat kita itu tidak mampu. Saya membuat target yang itu kita mampu, tapi jangan terlena. Karena targetnya seumur hidup, jadi terlena. Sampai 14 baru ketemu malaikat maut, susah saudara. Nah makanya secepatnya selain kita punya power, kemampuan, minta kepada Allah doa dan usaha yang keras. Satu lagi. Oke. Mengingat waktu yang sudah mendekati sholat zuhur, kita kurang lebih 1 jam lagi, makanya lanjut diskusi nanti makan siang. Karena saya nanti mau jelaskan perjalanan Haji Plusnya. Kan Bapak Ibu ditanya hotelnya bagaimana, di Arafahnya cemana, nanti kapan melontar jumrohnya, kan Bapak Ibu harus paham itu kan. Itu nanti waktunya menjelaskannya 1 jam. Insya Allah saya jelaskan nanti. Slide-nya sudah kita siapkan. Jadi sekarang kita belajar kepada orang yang sudah berhasil bisa memberangkatkan jemaah satu jadwal 1 kali penerbangan sebanyak 1000 jemaah dengan paket umroh termahal di Indonesia. Termahal nggak Bu? Termahal. Saya atau kantor cabang atau Prapat 21 juta kita jual, termasuk termurah di Sumatera Utara, belum pernah ngisi 1 pesawat. Kenapa Bapak Budi dengan kawan-kawannya bisa ngisi 1 pesawat dengan biaya umroh 31 juta? Jadi pertanyaan kan Bapak Ibu kan, kok bisa? Pasti ada ilmunya. Makanya terus terang, kurang lebih bulan berapa kita ketemu Pak Budi? Terus terang saya ketemu Pak Budi, begini ceritanya Bapak Ibu. Saya lihat Pak Budi sudah nggak aktif di umroh. Saya pengen sekali berangkat jemaah 1000 orang. Jadi saya janjian sama Pak Budi, mohon waktu Pak Budi, saya ingin belajar dengan Pak Budi. Judulnya belajar. Akhirnya kami ketemu, dibuka Pak Budi lah cara-caranya, ditulisnya. Begini caranya Ustadz kalau mau dapat jemaah sekali terbang 1000. Jadi ada ilmunya. Saya saja yang sudah mengelola travel dari tahun 2013 masih mau belajar. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian, tim-tim saya untuk merendahkan hatinya, membuka hati dan pikirannya. Sekarang kita kosongkan gelas kita Bapak Ibu. Kita kosongkan gelas kita agar gelas itu diisi dengan ilmu-ilmu yang hebat yang dimiliki oleh Bapak Ibu, Bapak Budi dan Bunda Tina yang hadir di sini. Ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Budi mau menjelaskan sesuatu, dia perlu komitmen ini Bapak Ibu. Pertama, semua harus menonaktifkan HP-nya. Coba cek. Pak Budi ini kalau bunyi 1 HP, langsung disuruhnya keluar Bapak Ibu. Ini guru kejam ini. Nonaktifkan. Yang kedua, pikiran dan hati yang terbuka. Mungkin di sini ada yang sudah pintar, ada yang alumni Timur Tengah, ada yang sudah jemaahnya 100. Sekarang ilmu-ilmu itu kita tinggalkan dari ruangan ini. Kita kosongkan gelas kita biar diisi dengan ilmu-ilmu yang baru, pasti bermanfaat untuk kita. Yang keempat, senang untuk diskusi dan berproses. Dan yang kelima, berdoa. Ya Allah, mungkin inilah yang aku damba-dambakan selama ini, ternyata sudah ketemu jalannya. Setuju Bapak Ibu? Setuju buka hati dan pikirannya? Mau berangkat ke Tanah Suci dengan Haji Plus bersama anak dan istrinya di tahun 2021? Takbir. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli. Baik Bapak Ibu, balik profilnya dulu ya. Nah, inilah profil beliau ya. Hah? Oh, kakak dulu. Ya.
Nah, profil beliau Bapak Ibu. Bunda Tina, akrab dipanggil atau nama lengkapnya adalah Agustina Maya Rambe. Beliau adalah peraih reward dari Eko Racing sebanyak 5 miliar Bapak Ibu. Dengan bekerja hanya 1 tahun 7 bulan saja dapat 5 miliar. Telah umrah dan mengumrahkan keluarga sebanyak 30 orang. Jadi 30 orang keluarganya sudah dikasih umrah gratis. 30. Pengen nggak Bapak Ibu gitu? Pengen nggak? Pengen, Masya Allah. Pelopor gua gerakan umroh akbar 1000 jemaah di tanggal 21 Maret. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, betul nggak Pak Budi itu memberangkatkan 1000 jemaah? Silahkan tanya manajer-manajer hotel yang dekat Bandara Kuala Namu. Itu bingung itu hotel-hotel itu, gimana menyiapkan kamar untuk 1000 jemaah ini. Dan insya Allah di 2023 Pak Budi, tapi 2021. Dan insya Allah di 2023 kita semua ikut rombongan Pak Budi berangkat jemaah haji plus 1 pesawat. Amin ya Rabbal alamin. Untuk itu mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bunda Agustina Maya Rambe SCMM. Kepada Bunda kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sarif, terima kasih kepada Ustaz Salman yang sudah menyiapkan acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, ya, para leader-leader, para pensyiar Baitullah, pelayan-pelayan tamunya Allah yang girohnya kita